Sebelum kita menerima firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dahulu. Segala hormat, kebesaran, kemuliaan kami persembahkan ke depan hadirat Allah Bapa dalam surga dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal. Kembali kami datang ke depan hadirat-Mu ya Tuhan. Mohon kemurahan-Mu untuk kami bisa menerima firman Tuhan. Mohon Roh Kudus Kau kirimkan mengurapi kami sekalian, mulai dari hamba-Mu yang akan menyampaikan. Tuhan sertai dengan roh hikmat dan kuasa, dan mengurapi semua yang mendapat kesempatan untuk mendengar, mengurapi setiap telinga, mengurapi setiap hati, pikiran, konsentrasi, supaya firman Tuhan dapat kami terima oleh karena pertolongan Roh Tuhan, dapat kami pegang, dapat kami percaya, dapat kami lakukan. Kami diberkati oleh Tuhan melalui kuasa firman Tuhan. Kami persembahkan doa ini ke depan Allah Bapa dalam surga. Kami alaskan hanya dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga saya sampaikan salam persekutuan Philadelphia. Segala hormat, kebesaran, kemuliaan selayaknya kita persembahkan ke depan Allah Bapa dalam surga dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena memang Dialah satu-satunya Allah yang patut dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan. Tuhan, kita akan memperhatikan firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab 2 Tawari, pasalnya yang ke-32 ayat 24 sampai 26. 2 Tawari 32 ayat 34 sampai ayat 24 sampai 26. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Tapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Ya Tuhan, dari ayat ini kita melihat ya, di mana pada ayat 24 dikatakan pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit. Hari-hari itu di sini yang dimaksudkan pada hari-hari di mana Hizkia dengan kerajaan Yehuda sedang menghadapi serangan dari Sanherib, Raja Asyur. Dan tentunya ini merupakan suatu pergumulan yang sangat berat. Tentunya kalau dalam keadaan sakit, bahkan sakitnya itu sakit sangat berat, sakit sangat payah, sakitnya itu bisa mengantar kepada kematian, karena Tuhan mengutus hamba-Nya, Nabi Yesaya, untuk memberitahu bahwa Hizkia ini tidak akan sembuh, tetapi akan mati. Dan Tuhan berpesan kepada Nabi Yesaya supaya memberitahu agar Hizkia ini memberikan pernyataan wasiat kepada generasinya yang berhak menerima warisan, baik itu warisan kedudukan, takhta kerajaan, bahkan warisan-warisan yang lain. Dan mendengar itu,
Raja Hizkia ini berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan Tuhan mendengarnya. Kemudian Tuhan memberitahu lagi kepada Nabi Yesaya supaya kembali memberitahu bahwa dia tidak jadi mati, sakitnya akan disembuhkan, kemudian mendapat perpanjangan umur 15 tahun. Ya, jadi kalau sakitnya itu sakit yang membawa kematian, ini merupakan sakit yang sungguh-sungguh serius. Dan dalam keadaan sakit, mungkin saja berpikir juga tidak bisa. Ya, apalagi harus membela diri untuk mengadakan perlawanan kepada musuh. Sedangkan Raja Asyur, Sanherib, itu sudah membuktikan kedikdayaannya. Karena dia menyatakan kepada Hizkia, sudah banyak kerajaan-kerajaan lain yang berhasil dikalahkan, berhasil direbut. Ya, bahkan sebagian kota-kota yang ada di wilayah Yehuda juga sudah ada yang berhasil direbut oleh Sanherib Raja Asyur ini. Jadi di sini kita melihat bahwa pergumulan Hizkia itu sungguh-sungguh luar biasa, melampaui kekuatannya. Ya, tetapi Hizkia sebagai kehidupan yang benar di pandangan Tuhan, mempercayai bahwa Tuhan itu berkuasa memberikan pertolongan lebih dari kemampuan dan kekuatannya. Karena Tuhan yang disembah oleh Hizkia juga Tuhan yang sama yang kita sembah. Kekuatan kuasanya itu melampaui kesulitan kita, melampaui keberatan kita, melampaui permasalahan kita. Karena memang Hizkia ini memiliki latar kehidupan yang benar di pemandangan Tuhan. Dia mengikuti teladan hidup nenek moyangnya, itulah Daud. Ya, dalam 2 Tawarik 29 ayat 1 dan 2 di sana dikatakan, Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Ya, jadi jelas ayat ini menyatakan bahwa Hizkia ini hidup benar di pemandangan Tuhan. Bukan hanya menurut penilaian manusia, benarnya itu bukan hanya menurut pemandangannya sendiri, menurut penilaiannya sendiri. Sebab kalau bicara kebenaran itu memang banyak. Ada orang yang mestinya hidupnya tidak benar, tetapi merasa benar menurut pemandangannya sendiri, menurut penilaiannya sendiri. Tetapi di sini Hizkia benar di pemandangan Tuhan, benar menurut pengakuan Tuhan. Dan dia dalam keadaan sebagai orang benar, kemudian dalam menghadapi pergumulan yang sangat berat, dia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan menyatakan kebenaran firman-Nya, bahwa doa orang benar, jika dengan yakin didoakan, sungguhlah besar kuasanya. Cuma kemudian yang disayangkan,
Setelah Hizkia ini mendapatkan pertolongan Tuhan yang luar biasa, kalau kita kembali ke 2 Tawarik 32 ayat 25, tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Jadi yang disayangkan, Hizkia ini tidak berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang telah diterima. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur mengatakan Tuhan itu baik, bahwasanya kasih setianya itu tidak berkesudahan, dan setiap kehidupan yang ditebus oleh Tuhan dari kuasa yang menyesakkan, hendaklah senantiasa mengucapkan ini. Mengucapkan Tuhan itu baik, kasih setianya tidak berkesudahan. Nah, inilah yang dilupakan oleh Hizkia. Nah, kalau kita memperhatikan bagian ini, tentunya ini menjadi peringatan, menjadi pelajaran bagi kita bahwa orang benar, biarpun sudah pernah mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa, bisa jatuh dalam kesombongan, bisa jatuh dalam keangkuhan, bisa melupakan akan kebaikan Tuhan yang sudah pernah dinyatakan. Ya, kiranya firman Tuhan ini menjadi peringatan bagi kita supaya kita ini senantiasa memerlukan pertolongan Tuhan, supaya kita ini tidak jatuh. Sebab jatuh dalam kesombongan, dalam keangkuhan, itu merupakan kejatuhan yang sangat dalam. Dalam kitab Amsal ya dikatakan bahwa kesombongan, keangkuhan itu menjadi awal dari suatu kejatuhan. Keangkuhan, kesombongan itu menjadi musuh Allah. Dan memang kesombongan, keangkuhan itu adalah sifat iblis ya. Dan iblis itu berdaya upaya ingin menanamkan sifatnya itu kepada manusia. Dan manusia siapapun diincar. Termasuk kehidupan yang benar di pemandangan Tuhan. Ya, kita mohon pertolongan Tuhan supaya kita tidak jatuh manakala kita ini sudah ditolong oleh Tuhan, sudah diberkati oleh Tuhan, sudah diberi kemenangan oleh Tuhan, sudah diberikan jalan keluar dari Tuhan. Dan pada ayat 25 di sini dikatakan, karena Hizkia itu jatuh dalam keangkuhan, maka akibatnya ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Karena memang kesombongan itu menjadi kebencian Tuhan. Tapi untungnya Hizkia itu cepat sadar. Pada ayat 26 di sana dikatakan, tetapi ia, Hizkia, sadar akan keangkuhannya. Keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem. Sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Ya, di sini kemurahan Tuhan berlaku atas Hizkia. Dalam kejatuhannya yang sangat dalam, karena jatuh dalam kesombongan itu memang merupakan suatu kejatuhan yang sangat dalam. Tetapi
Hizkia menyadari kejatuhannya ini. Dan tentunya ini juga merupakan imbauan Tuhan ya. Di mana biarpun kehidupan itu mengalami suatu kejatuhan yang sangat dalam, tetapi kalau mau sadar, Tuhan itu bersedia berkuasa mengangkat. Seperti yang Tuhan nyatakan melalui Rasul Yohanes kepada jemaat Efesus di kitab Wahyu pasal 2. Betapa dalamnya engkau jatuh. Ya. Dan di sini kejatuhan Hizkia yang sangat dalam, itulah kejatuhan dalam kesombongan. Dan ini memang hal yang bertolak belakang ya. Sebab kalau orang itu sombong, berarti orang itu meninggikan diri. Nah, kalau meninggikan diri itu ke atas ya arahnya. Tetapi di pemandangan Tuhan itu merupakan kejatuhan yang dalam. Nah, jatuh itu ya pasti ke bawah. Dan karena Hizkia ini sadar akan kejatuhannya, maka Tuhan tidak jadi menjatuhkan murkanya pada zaman Hizkia ini, baik kepada dirinya, kepada penduduk Yerusalem maupun Yehuda. Dan dari sini kita melihat, ya kalau Hizkia ini sadar dari kejatuhannya karena kesombongannya, maka dia merendahkan diri. Ya, pada ayat 26 di sini katakan, tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Jadi kalau sadar dari kejatuhan dalam kesombongannya, maka Hizkia bersama-sama dengan penduduk Yehuda, tentunya juga dengan penduduk Yerusalem, merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan. Dari ayat ini saya mengambil pelajaran bahwa merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan itu sangat dihargai oleh Tuhan. Ya, berkali-kali saya sudah menekankan bagian firman Tuhan soal kerendahan, di mana yang rendah itu diingat oleh Tuhan. Dalam kerendahan, dalam arti dihina, dalam kerendahan, dalam arti mengalami penderitaan seperti Israel di Mesir, diperbudak, diperhamba. Kemudian merendahkan diri itu berarti dengan sadar mau merendahkan diri, baik orang muda kepada orang tua, di antara sesama, terutama kepada Tuhan. Tetapi di sini merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan, menyadari akan kejatuhannya. Dan Tuhan sangat menghargai kerendahan hati di hadapan hadirat Tuhan. Mungkin kalau kita perhatikan di sini, memang Hizkia ini memiliki latar belakang kehidupan yang benar di pemandangan Tuhan ya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan anaknya yang namanya Manase, itu adalah kehidupan yang sangat-sangat jahat. Ya, kita akan bandingkan dengan 2 Tawarikh 33. Sebetulnya dari ayat 1 sampai ayatnya yang 13. Tetapi kita akan baca saja beberapa ayat diantaranya. Ayat 1, 2 Tawarikh 33 ayat 1. Manase berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja,
Dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Kalau saya merenungkan ayat ini, luar biasa ya, di mana Manase ini hidupnya sangat jahat, melakukan perbuatan keji di pemandangan Tuhan, seperti yang telah dilakukan oleh bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Tetapi mendapat kesempatan memerintah Yehuda itu selama 55 tahun. Ya, mungkin dialah raja yang memerintah Yehuda itu paling lama. Ya. Jadi lamanya memerintah sebagai raja atas Yehuda itu bukan menjadi ukuran bahwa dia itu benar di pemandangan Tuhan, bahwa dia itu berkenan di pemandangan Tuhan. Bisa memerintah 55 tahun itu merupakan suatu keberhasilan tersendiri. Walaupun dia itu jahat, mungkin dalam menjalankan pemerintahannya dengan melakukan kejahatan ya. Mungkin dalam menjalankan pemerintahannya itu dia ini diktator dan lain sebagainya. Sehingga ya mungkin saja tidak ada kekuatan yang bisa menggulingkan. Sehingga bisa berkuasa sampai 55 tahun. Kemudian kejahatannya kalau diperinci, dalam Alkitab dituliskan pada ayat 3 sampai ayatnya yang ke-10. Dan saya akan menunjukkan satu ayat lebih dahulu bahwa Manase ini sangat sombong di pemandangan Tuhan. Ayat 10, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manase dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Inilah suatu kesombongan. Jadi di samping Manase ini memang sudah melakukan perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan yang menyakitkan hati Tuhan, dalam menyembah berhala, dalam mendirikan patung-patung, ya, dan patung yang sudah dirobohkan oleh ayahnya, kemudian dibangun kembali. Tetapi juga tidak menghiraukan firman Tuhan yang disampaikan kepada Manase dan kepada rakyatnya, di mana hamba-hamba Tuhan yang diutus Tuhan itu diabaikan. Dan ini merupakan suatu kesombongan. Kesombongan yang sangat jasad ya. Karena tidak menghiraukan firman Tuhan, itu berarti suatu penghinaan kepada Tuhan, meremehkan firman Tuhan. Dan sebagai akibat perbuatannya yang keji dan kesombongannya, pada ayat 11, oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manase dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babil. Ya, sebagai akibat, maka Tuhan yang menggerakkan panglima
Panglima Raja Asyur untuk menangkap Manase, ya, dengan kaitan. Kemudian dibelenggu, dibawa ke Babel dengan dirantai dengan rantai tembaga. Inilah akibat suatu kesombongan, karena kesombongan itu memang merupakan suatu kebencian Tuhan. Tetapi saya perhatikan di sini bahwa Allah yang baik, yang kasih setianya tidak berkesudahan, mau mendengar seruan doa dari kehidupan yang mau merendahkan diri, seperti yang dilakukan oleh Manase ini. Ayat 12 dan 13. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya. Dari sikap merendahkan diri, ya sangat merendahkan diri di hadapan Tuhan, itu bisa melunakkan hati Tuhan yang murka, bisa melunakkan hati Tuhan yang keras, yang menjatuhkan hukuman. Dan sebagai bukti bahwa hati Tuhan itu berhasil dilunakkan, pada ayat 13, dan berdoa kepadanya, maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manase mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Ya, dari sini kita melihat betapa berharganya merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan. Kalau kita bandingkan lagi dengan Hizkia, karena Hizkia ini memang orang yang latar belakangnya benar, dan karena terserandung bisa jatuh dalam kesombongan. Tetapi kalau Manase ini memang betul-betul hidup dalam kejahatan, hidup dalam kekejian, hidup dalam kesombongan yang berakibat sangat fatal. Ditangkap oleh panglima Raja Asyur dan dibawa ke Babel, dibelenggu dengan rantai tembaga. Tapi dalam keadaan yang terdesak, dia berusaha melunakkan hati Tuhan dengan sangat merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan. Kemudian menaikkan seruan doa kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan doanya. Tuhan melepaskan dia dari cengkeraman penguasa Babel. Bahkan Tuhan memulihkan kedudukannya sebagai raja di Yehuda. Ya, biar melalui firman Tuhan ini memberikan dorongan, memberikan pelajaran, memberikan semangat untuk kita ini senantiasa merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan. Karena Tuhan itu sangat memperhatikan kehidupan yang merendahkan diri di hadapan hadirat-Nya. Tuhan itu mengingat orang-orang yang dalam kerendahan, dan Tuhan itu juga bersedia berkuasa memulihkan dari suatu kejatuhan. Di mana kejatuhan Manase ini memang juga sudah hidup dalam kejatuhan dalam dosa, tetapi juga dalam kesombongan yang sangat dalam. Tetapi kalau Manase mau merendahkan diri, dengan sangat merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan, Tuhan itu bersedia berkuasa mengangkat dari kejatuhannya, bahkan bersedia berkuasa memulihkan. Ya, biar kiranya firman Tuhan ini juga memberikan pengharapan. Mungkin ada yang sedang dalam kejatuhan, dalam keterpurukan yang sangat dalam. Tetapi Tuhan yang kasih setianya tidak berkesudahan. Tuhan itu bersedia berkuasa mengangkat dan memulihkan. Tuhan memberkati.
Kita akan berdoa bersyukur kepada Tuhan. Syukur, terima kasih kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu, ya Allah Bapa kami yang baik, Allah yang panjang sabar, kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Engkau yang sangat menghargai kehidupan yang dalam kerendahan hati. Kiranya kuasa firman dan Roh-Mu ya Tuhan, memberikan kekuatan, membimbing, menolong kami, untuk kami senantiasa merendahkan hati di hadapan hadirat Tuhan. Karena kami memerlukan tangan kuasa Tuhan diulurkan untuk mengangkat kami, untuk memulihkan kehidupan kami yang seringkali bisa jatuh dalam kesombongan yang berakibat dengan hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar ini. Biar kiranya Roh Kudus yang senantiasa berkarya dalam kehidupan kami, Roh yang mengajar kami akan firman Tuhan, Roh yang mengingatkan kami akan firman Tuhan, Roh Kudus, Roh kebenaran yang menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran Tuhan, Roh yang memampukan kami untuk bisa melakukan firman Tuhan. Kami persembahkan doa, ucapan syukur permohonan ini ke depan Allah Bapa dalam surga. Kami alaskan hanya dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.